Halo, perkenalkan nama aku Mai, aku dari Bali, dan sekarang aku sedang berkuliah di Malang, gitu. Salah satu universitas yang cukup ternama di Malang. Nah, di sini aku sebagai owner dari brand Kaizen Secret Scroll, yaitu adalah sebuah brand yang menjual produk yang berfokus pada deskmat gitu atau mousepad gitu. Terus Kaizen Secret Scroll sendiri itu berawal dari zaman-zaman pandemi lah. Itu kalau nggak salah di tahun 2020 gitu. Itu pertama kali aku buka. Nah itu tuh sebelumnya kan aku bersekolah di SMK Multimedia gitu. Terus aku juga punya background background keluarga seorang pengusaha, jadi ada diajarin lah gitu sama orang tua tentang caranya berjualan. Nah, kebetulan di semasa SMK, waktu masa-masa COVID, aku pengen banget ngasilin duit sendiri gitu. Dan waktu itu aku masih belum pede untuk menjual desainku. Bisa dibilang freelance. Masih belum pede lah, aku juga masih belum ngerti sama sistemnya freelance itu seperti apa. Akhirnya, aku berpikir untuk membuat branding lah, produk. Karena aku pengen nyoba ngejual desainku, tapi aku aplikasikan ke dalam sebuah media tertentu gitu. Waktu itu sih aku mikirnya baju ya, yang paling simple gitu. Baju itu yang paling simple, jadi aku bikin desain untuk baju, terus dijual. Seandainya orangnya nggak begitu senang sama desainnya, tapi setidaknya baju yang aku jual itu kualitasnya bisa dibilang diterima untuk mereka lah. Waktu itu gitu pemikiranku. Akhirnya aku coba bikin desain baju, terus aku nyari salah satu percetakan lah yang bisa menerima baju satuan gitu. Terus ternyata hasil dari cetakan bajunya bisa dibilang di bawah standarku lah gitu. Kayak menurutku ini kurang layak deh kalau dipasarkan gitu. Apalagi modalnya cukup mahal. Waktu itu nyetak satu baju aja ngabisin 110.000 gitu, kurang lebih lah gitu, seingat aku ya. Jadi aku rasa mau jual berapa nih? Kalau aku jual 150 dengan kualitas seperti ini, menurutku nggak layak. Kasian lah pembeli. Akhirnya aku nyoba cari-cari lain lah, alternatif lain gitu lah selain baju. Dan kebetulan aku nemuin sebuah tempat yang bisa nyetak deskmat gitu. Sebelumnya aku udah pernah nyetak sekali karena aku tuh juga punya hobi yang berhubungan sama komputer. Waktu itu aku pengen komputerku itu punya satu tema gitu, satu tema tertentu. Akhirnya aku bikinlah semua peripheral PC-ku itu satu tema itu gitu, termasuk deskmatnya. Nah, jadi aku desain deskmat, terus aku cetak dan ternyata hasilnya bagus. Nah, aku keinget sama toko itu. Akhirnya aku coba, aku kontak dia, aku ajak kerjasama, dan aku nyoba cetak sampel. Kebetulan dia juga punya produk varian terbaru. Jadi aku coba dan ternyata bagus gitu. Hasilnya bagus dan aku seneng. Dari situ aku nyoba jualan mulai dari sana. Tapi permasalahannya waktu itu cost-nya ternyata lumayan mahal untuk modal. Buat bikin satu deskmat aja itu cukup mahal dan aku nggak punya duit gitu. Kalau aku minta ke orang tua, sepertinya agak susah karena ya ini bisnisnya cukup serius lah karena modalnya cukup besar untuk nyetak bikin satunya aja. Akhirnya aku coba cari cara. Kebetulan kakekku dia itu punya MacBook lama dan dia minta aku buat ngejualin gitu. Karena kakekku tahu kalau aku suka sama hal begituan dan ya dia berharap bisa ngejual itu Mac dengan cepat. Dan aku bantu. Waktu itu dia jual dengan harga 4 juta dan aku bebas buat ngejual dengan harga berapapun yang aku mau. Gitu. Terus sisanya aku boleh ambil dan 4 jutanya aku balikin ke dia. Jadi waktu itu aku coba jual dengan harga 5 juta gitu di pasar.
cukup susah ngejualnya, tapi menurutku nggak apa-apa karena aku udah biasa lah jual beli begituan. Aku cobalah nurunin harganya sedikit jadi 4,8 gitu. Ternyata mulailah ada yang nanya-nanya. Sayangnya ternyata 4,8 itu masih dianggap terlalu mahal gitu sama komunitasnya Mac lah gitu. Karena aku sendiri sebenarnya bukan main di bidang Mac ya, aku lebih ke PC biasa. Dan akhirnya ada salah satu orang yang nawar gitu, ditawarlah 4,5 waktu itu. Akhirnya ya udah, aku pun setuju gitu. Terjual dengan harga 4,5 juta dan 500-nya aku ambil gitu. 4 jutanya aku kasih ke kakekku. Ternyata kakekku dia memberikan hasil 4 juta itu, dari 4 juta itu dikasih 500.000 ke aku. Jadi sekarang aku punya uang 1 juta gitu dari hasil penjualannya. Itu sesuatu hal yang tidak terduga sih gitu, tapi ya oke lah, nggak masalah. Aku terima 1 jutanya. Nah, dari 1 juta itu aku cobalah buat ngembangin bisnis yang aku udah pikirkan tadi. Itu awalnya Kaizen Secret Scroll itu namanya bukan seperti yang sekarang. Itu namanya Cura Collection gitu. Sebenarnya sih itu masih belum ada arti ya, karena nama juga masih SMK. Aku masih belum mengerti tentang hal branding begituan, jadi ya asal bikin aja gitu. Ya udah, aku mulai dari sekitar bulan April lah waktu itu aku buka penjualan pertama lah. Di hari pertama aku buka itu 3 desmat itu laku, langsung terjual lah di satu hari yang sama. Waktu itu seneng banget kan, akhirnya aku langsung proses ordernya mereka. Itu dibantu juga dengan tempat aku cetak gitu. Kebetulan mereka udah ngerti hal begituan, jadi aku minta bantuan lah gitu untuk ngebantu aku ngirim-ngirim barangnya. Nah, ya namanya juga waktu itu masih nyoba jualan secara sendiri ya, belum ada bantuan dari siapa-siapa. Kan aku media jualnya pakai Tokopedia ya, e-commerce-nya. Karena aku biasa belanja dari Tokopedia, jadi udah lebih ngerti lah gitu. Nah, itu aku coba jual lewat Tokopedia. Orang tua aku juga nggak ngerti begituan, jadi ya aku coba belajar sendiri. Nah, waktu dijual, prosesnya, pengiriman, ternyata ada sebuah kesalahan. Kesalahannya di mana? Itu waktu kita packing, box-nya ketuker. Jadi kita sempat mengalami kendala di mana barangnya salah kirim, saling ketuker lah gitu. Tapi untungnya customer-nya aku itu cukup baik lah, jadi nggak masalah gitu, dan barangnya ditukar gitu, dibalikin terus langsung kita kirimin ke customer yang benar gitu, dan nggak ada komplain lah waktu itu, nggak masalah, dan di Tokopedia-nya juga dapat 5 star gitu waktu reviewnya. Dari sana itu jadi pembelajaran kami dalam artian aku dan si tempat cetak untuk lebih berhati-hati lagi saat packing gitu. Itu struggle pertama kali gitu. Waktu itu juga aku udah siap nanggung biaya lah gitu, biaya macam-macam kalau seandainya customernya marah-marah gitu. Tapi ternyata syukurnya enggak gitu. Terus ya udah berlanjut aja gitu. Dari mulai kecil gitu, misalnya setiap bulan laku sekitar 7 mousepad, itu tuh awal pertama kali lah gitu. Kalau nggak salah 7 atau 9 mousepad lah. Terus bulan kedua aku mulai nyoba ngiklanin tapi lewat komunitas-komunitas. Karena kan aku nggak ngerti ya sistem penjualan, sistem ngiklan di Tokopedia itu seperti apa waktu itu. Terus ngiklanin lewat Instagram juga masih belum ngerti gitu, bagaimana caranya. Akhirnya aku nyoba ngiklan lewat, itu diulang aja lah. Akhirnya aku nyoba ngiklan lewat grup-grup komunitas gitu, komunitas yang berhubungan sama komputer gitu. Terus ya udah, aku coba ngiklan, ternyata sukses, banyak yang tertarik gitu, banyak lah mulai ngechat lah di Tokopedia gitu, ngirim pesan,
nanya-nanya, itu mulai rame. Dan dari sana berkembang lah gitu. Jadi puluhan desmet lah yang laku selama 1 bulan itu. Begitupun seterusnya sampai meningkat gitu. Nah, setelah sekian lama, selama ngejualan online, itu adalah beberapa permasalahan yang pernah aku dapat. Kayak misalnya karena setelah aku udah mulai percaya sama tempat cetaknya, aku mulai jarang lah datang ke tempat itu buat ngeliat hasilnya. Kayak udah mempercayakan aja gitu. Bisa bilang ya lepas tangan sedikit lah gitu. Nah, karena hal itu, ada beberapa masalah seperti hasil cetakannya misalnya, itu ternyata nggak sesuai. Nggak sesuai dalam artian ada kesalahan cetak gitu. Di gambarnya misalnya agak ngeblur sedikit, atau agak mereng, kayak gitu. Jadi quality check-nya bisa dibilang kurang stabil lah gitu. Dari sana aku mulai dapat komplain kan gitu. Ada yang bilang komplain, ini desmet saya kenapa berbayang ya gitu. Berbayang itu gambarnya itu sepertinya waktu diproses cetak itu sedikit bergerak, jadi ada efek bayangan yang terjadi kayak gitu. Nah, untungnya tempat dari percetakanku itu mau bertanggung jawab dan akhirnya dia yang nge-cover full gitu, nge-cover full untuk dicetak ulang dan kirim kembali gitu. Terus dari sana pun tempat cetakku ternyata belajar lah dari kesalahannya dan buat orderan ke depannya dia usahakan sebaik mungkin untuk selalu dicek gitu. Dan ternyata itu sukses sih bisa dibilang. Semenjak itu komplain-komplain yang berhubungan tentang masalah cetak, tinta, warna itu tuh sudah berkurang dan sampai sekarang sih untungnya hampir nggak ada gitu. Nah, pernah juga nih permasalahan yang aku dapat. Waktu itu kan sempet lagi ngetren-ngetrennya tentang anime Demon Slayer ya. Aku sempat bikin desain yang berhubungan sama karakter-karakter Demon Slayer gitu. Ternyata ada salah satu desainku yang cukup mirip sama desain dari brand luar negeri gitu. Karena kebetulan sama-sama ngeluarin produk yang sama nih gitu, sama-sama desmet, dan karakter dari desain karakter yang aku bikin itu kurang lebih mirip gitu. Ya sebenarnya sih simpelnya dari desainnya Demon Slayer, aku terinspirasi dari bentukan polanya dia gitu, pola karakternya dari bajunya ya gitu kan. Baju mereka punya pola-pola tertentu. Aku bikinlah desain desmetnya dengan pola itu. Itu ternyata dari brand luar juga sama, bikinnya hal yang sama, dan dia ngeluarin lebih cepat sedikit dari aku gitu. Dan waktu aku ngiklanin di grup komunitas, nah masalah kan grup komunitasnya itu kan mereka juga berhubungan sama yang internasional kan, jadi otomatis ada yang tahu nih gitu. Adalah mulai muncul komentar negatif tentang aku mengambil desain orang lain terus aku jual gitu. Nah, padahal itu tidak benar gitu. Padahal itu aku bikin sendiri. Cuman kebetulan aja desainnya mirip gitu karena memang inspirasi kita sama gitu. Cuman ya aku lebih lama keluarnya karena ya aku semua ngerjain sendiri kan, dari mulai desain, promosi dan lain sebagainya. Tapi selama-lamanya aku ngeluarin itu nggak ngelebihin sampai berbulan-bulan lah gitu. Terus juga aku baru tahu nih tentang brandnya dia gitu. Sebelumnya aku nggak tahu, karena yang aku tahu cuman yang masih di dalam negeri gitu. Terus ya dari sana aku bisa dibilang kena apa ya, banyak omongan gitu, banyak omongan hal-hal negatif lah yang ngomongin tentang brandingku maupun diriku sendiri gitu. Ya akhirnya karena aku mikir nggak pengen ribet, aku ngalah dan minta maaf ke komunitas. Terus aku nggak ngejual produk dengan desain yang itu, yang salah satunya kena masalah itu. Tapi buat yang desain yang lain yang masih aman menurutku, ya aku lanjutkan lagi, itu aku jual. Nah terus setelah udah lama jual, bisa dibilang sih sempet kena gini ya, adalah trauma kecil lah gitu, karena ya juga masih SMK kan, masih bisa dibilang cukup
nggak sekuat sekarang lah mentalnya. Pertama kali juga gitu punya masalah sebesar ini gitu. Aku cukup kurang berani lah buat ngiklanin di komunitas itu lagi. Karena menurutku suasananya masih agak panas, jadi lebih baik aku nggak ngiklanin dulu untuk beberapa saat sampai menurutku mulai aman gitu. Terus tiba-tiba nih, kan dari sekian lama aku jualan, pasti ada kan beberapa kompetitor-kompetitor lain yang muncul gitu, muncul dengan inovasi-inovasinya mereka. Akhirnya aku sendiri berusaha untuk berinovasi sendiri gitu, berusaha buat menyaingi mereka lah gitu. Akhirnya aku nyoba bikin produk-produk lain lah gitu selain Desmet waktu itu. Nah, tapi ada permasalahan. Tempat yang aku cetak waktu itu bukan di tempat daerah asalku gitu, atau di deket rumah gitu. Intinya cukup jauh itu. Dan aku pakai alamatnya mereka karena mereka dekat sama pengiriman, jadi aku tinggal prosesnya ngirimin alamat si pembeli aja gitu. Jadi simpelnya gitulah. Aku nggak perlu ngirim dari rumahku. Nah, karena hal itu, minusnya aku nggak bisa nambah-nambah produk-produk lain selain yang ada di tempatnya dia. Itu. Jadinya aku inisiatif buat bikin toko lain. Toko lain dengan brandingan lain. Gitu. Aku pengen bikin ini toko, yang kedua ini, sebagai toko yang memang berhubungan sama komputer. Jadi memang hampir semua alat-alat komputer lah yang menurutku aku bisa jual, ya aku jual gitu. Jadi nggak cuma fokus ke Desmet doang, tapi Desmet tetap ada. Cuman perbedaannya, Desmet yang aku jual di tokoku yang kedua itu lebih ke premium design sama premium quality gitu. Jadi lebih bagus lah daripada tokoku yang sebelumnya. Gitu. Ditambah dengan ya beberapa peripheral komputer lain lah gitu. Nah, aku jual waktu itu menggunakan Tokopedia juga, sama, e-commerce-nya sama. Jadi aku bikin akun baru, bikin toko, namanya waktu itu yang aku pilih Nakogir gitu. Sebenarnya juga masih sama, masih belum ada arti tertentu, tapi yang kali ini lebih baik gitu. Lebih baik bisa dibilang dari kesiapan logo, dari pemilihan nama, walaupun belum ada arti tertentu, tapi setidaknya masih lebih baik lah gitu. Terus di sana bisa dibilang cukup sukses. Aku ngejualin barang-barangku, maksudnya barang-barang yang berhubungan sama komputer ya gitu. Terus ngejualin Desmet Premium itu, dan ternyata juga laku, dan lakunya bagus lah gitu. Karena aku yang megang dan aku sebagai owner ya ngelihat juga kan quality controlnya gitu. Ya reviewnya sejauh ini bintang 5 semua gitu, kepuasannya bagus lah. Nah, tapi setelah sekian lama berjalan, aku mulai ngerasakan kayaknya nih enak nih kalau aku jadiin satu gitu brandingannya gitu. Karena kalau misalnya megang 2 brand gitu dan ngurusnya sendiri, aku mulai ngerasa kesusahan lah gitu buat maju ke depannya. Akhirnya aku nyoba ngegabungin 2 brand ini gitu. Dan kebetulan juga aku udah mulai paham tentang branding. Akhirnya aku cobalah bikin branding baru gitu. Waktu itu karena tokoku masih belum punya spesifikasi mau kemana gitu, maksudnya spesifiknya mau kemana, akhirnya ya aku tidak putusin dulu. Jadi aku tuh pengen tokoku itu berhubungan waktu ngejual Desmet itu desainnya lebih bertema Jepang waktu itu. Jadi aku milih nama-nama branding yang berhubungan sama Jepang gitu. Nah, waktu itu aku sempat minta bantuan teman-temanku yang mungkin lebih paham hal begituan, dan ketemulah namanya Mozu waktu itu. Mozu itu diambil dari kata mouse gitu, penyebutan mouse dan pad gitu. Bisa dibilang Mozu itu kayak plesetan lah gitu. Kan orang Jepang nggak bisa langsung bilang mousepad kan.
mungkin ada plesetan-plesetannya seperti misalnya Mozupad gitu atau Mozupeto gitu. Jadi dari sana aku ambilnya. Aku ambillah namanya itu Mozupad. Dan waktu bikin brandingannya, aku ngerasa kurang puas. Kurang puas dari segi makna dan lain sebagainya. Biarpun sebenarnya udah cukup bagus nih perkembangannya dibandingkan branding-branding sebelumnya. Gitu. Ya, akhirnya aku coba bikin ulang, brainstorming sendiri. Itu cukup lama lah, ngabisin waktu sebulan. Datanglah nama Kaizen. Gitu. Kaizen sendiri itu memiliki makna seperti gini ya, sebuah filosofi kehidupan di Jepang yang bertujuan untuk menjadikan dirimu lebih baik lagi gitu. Jadi kayak bergerak satu langkah ke depan menjadi lebih baik. Nah, karena namanya baru Kaizen doang, aku perlu mikirin nama yang masih berhubungan sama Deathmatch-nya gitu. Akhirnya aku coba pilih-pilih gitu. Nah, biasanya kalau di Jepang, kan kalau ngirim di zaman dulu ya, saat mengirim apapun pesan itu kan menggunakan gulungan ya, gulungan surat, dan itu ya seperti namanya digulung gitu. Dan aku kepikiran scroll gitu, sama seperti Deathmatch yang waktu aku jual itu digulung juga gitu, seperti ya gulungan gitu. Akhirnya aku ngambil kata scroll gitu, jadi masih Kaizen scroll. Nah, aku ngerasa juga masih kurang puas kan, aku coba cari nama-nama lain nih gitu. Nah, setelah itu ya kepikiran aja kata-kata secret gitu, karena makna yang aku pengen tunjukkan itu seperti gulungan rahasia yang kalau kamu buka itu bisa memberikan atau menambahkan hidupmu menjadi lebih baik gitu. Lebih baik itu dalam artian saat kamu bermain game gitu, kamu bisa lebih nyaman lah gitu. Dan tampilannya, karena Deathmatch yang aku jual di sini menggunakan desain-desain yang aku buat, desain-desain yang unik gitu. Jadi aku pengen setelah mereka buka gulungannya itu, tempat kerjanya mereka itu bisa upgrade jadi lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya, sehingga membuat mood-nya si pembeli bisa lebih baik lagi gitu. Jadi intinya bertujuan untuk membuat orang-orang atau pembeli dari Deathmatch-ku itu menjadi lebih baik gitu. Akhirnya ya udah kepilih dah nama itu, Kaizen Secret Scroll gitu, dan aku pakai sampai sekarang gitu. Terus kebetulan karena udah mulai ya lama berjualan, aku nyobalah beberapa eksperimen supaya Deathmatch-ku bisa bervariasi lagi gitu. Karena kan aku sebenarnya fokusnya ke Deathmatch ya. Aku nyoba beberapa varian-varian seperti varian ukuran. Yang pertama, aku bikin varian yang ukurannya kecil, karena dari pengalaman yang aku dapat, nggak semua orang tuh punya meja yang luas. Itu meja yang luas untuk naruh di Deathmatch-nya mereka. Kira aku bikinlah varian kecil supaya meja-meja yang kecil pun juga masuk gitu. Terus aku juga dengar nih dari komunitas ada yang namanya KeepMat, itu lagi ngetrend waktu itu. Jadi KeepMat itu bisa dibilang alas seperti mousepad atau Deathmatch, tapi untuk keyboard gitu, yang berfungsi untuk meredam suara dari si keyboard itu waktu diketik itu. Dan ya udah aku coba bikin juga gitu, dan ternyata aku laku aja gitu, dan oke lah, fine gitu, kita nggak apa-apa. Cuman ya mungkin kesusahannya di penyesuaian desain lah, karena desain-desainku sebelumnya udah disesuaikan sama ukuran Deathmatch yang besar gitu. Terus juga itu kan permasalahan yang dulu ya waktu di SMK. Nah, semenjak aku masuk kuliah, banyak lagi permasalahan yang aku temui. Contohnya, waktu. Jadi waktu aku kuliah, itu bisa dibilang sibuk banget sama tugas-tugas. Jadinya, aku sempat pernah menelantarkan tokoku.
Itu menantarkan dalam artian itu aku jadinya jarang update lah. Update ngeluarin produk-produk baru. Gitu. Nah, ya jadinya sih kekurangannya itu aku nggak bisa bersaing sama toko yang lain gitu. Jadinya ya itu sih sebenarnya aku punya sistem tersendiri lah ya, kreatif strategi yang aku sempat bikin. Tapi mungkin aku nggak bakal bahas di sini karena ini masih dalam tahap pengembangan lah gitu. Terus juga untuk menarik perhatian, maksudnya menarik para pembeli, aku nyoba bikin beberapa promo-promo lah gitu. Jadi kalau kalian tahu, aku sempat bikin desain yang berhubungan sama Godzilla gitu. Jadi ini ada contohnya. Ini masih dalam gulungan. Tuh, nanti kalian bisa tinggal cabut. Terus bisa ngeliat. Ini desainnya dari salah satu kaiju lah. Kaiju di dalam film Godzilla. Itu namanya Rodan. Ini aku jual dengan harga 229.000 di Tokopedia. Tapi aku sekarang bikin promo, lagi ada promo nih buat para penonton video ini gitulah. Promonya itu dari harga 229 aku jual cuman jadi harga 199 gitu. Dan nanti kalau kalian tertarik bisa aja langsung cek di link yang ada di deskripsi ini supaya ya kalian bisa dapetin ini. Promonya bisa bilang cukup terbatas karena stoknya juga nggak banyak. Ini juga kualitinya udah terjamin. Itu karena aku sendiri yang ngecek. Jadi ya kalau ada apa-apa bisa bilang aja, komplain. Nanti ya pasti ada penanganan lah dari diriku sendiri gitu. Ya paling gitu aja sih ceritanya Kaizen dari awal sampai akhir gitu. Nah, jadi sekian aja cerita sharing-sharing dari aku. Mungkin kita bisa ketemu lagi ke depannya di cerita lainnya gitu. Jadi ya sekian cerita dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.